Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study Level A, dan kali ini kita masuk pada unit ke-17. Dan di unit ke-17 ini kita akan bersama-sama mempelajari nominal sentences. Jadi a sentence without a verb. Kita akan segera mulai dan kita akan membaca doa berkat bersama-sama sekaligus untuk praktis reading. Ya, ikuti saya. Baruch et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam fa'et. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bahar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Pada unit 16 sudah diberikan vocabulary dan kita akan mengidentifikasi kata-kata yang diberikan dan kita pelajari bersama-sama. Di sini ada kata ama dan itu dihubungkan dengan maid servant. Berarti arti ama adalah maid servant. Kemudian ada mismor. Apa itu mismor? Mazmur, ya, psalm. Kemudian ada milchama, war atau battle, ya. Medan peperangan. Nah, itu milchama. Yehonatan. Jonathan, nama Yonatan dalam bahasa Ibrani adalah Yehonatan. Jadi Adonai yang memberi artinya. Kemudian ada kata Paroh, ya, Faraoh, ya, atau Fir'aun. Nah, baik. Tadi kita mengenal kata ama, yaitu maid servant. Kemudian kita mengenal milchama, battle, medan peperangan. Nah, akhiran kamatse di sini itu menunjukkan bahwa nomina tersebut adalah nomina feminin. Nah, ada kata naar. Nah, naar ini adalah young man atau jejaka. Boy juga boleh, tapi boy yang lebih besar. Mungkin naar itu boleh kita tujukan kepada anak laki-laki yang berumur 13-14 ke atas, ya, naar. Nah, bagaimana dengan bentuk femininnya? Naar tersebut ditambahi akhiran he menjadi naara, ya. Ada kamatse di sini, ya. Jadi cara kita mengidentifikasi nomina apakah dia gendernya laki-laki atau gendernya perempuan. Masih pengenalan huruf dan kali ini kita akan belajar tentang sores yang sudah kita pelajari bersama pada unit 10, ya. Kita hubungkan yang mana yang berhubungan secara sores. Di sini diberikan contoh ada kata sar dan di sini ada Sarah. Nah, sar itu adalah prince. Nah, bentuk femininnya adalah Sarah, princess. Nah, di sini Sarah. Nah, misalnya kalau di sini ada Nathan, kira-kira berhubungan secara sores dengan yang mana nih? Nah, kita cari ya yang kira-kira ada aksaranya yang termasuk di dalamnya. Nah, Anda temukan di sini ada Yehonatan. Berarti dia berhubungan dengan Nathan. Jadi Nathan dan Yehonatan ini berhubungan secara sores. Yelet
ya. Yelet berhubungan dengan apa kira-kira? Yelet anak laki-laki berhubungan dengan yalat. Nah, di sini ini adalah verba. Jadi nominal laki-laki berhubungan dengan verba yalat memperanakkan. Jadi ini ada hubungannya secara sores, akar kata. Nah, di sini ada kata dafar. Dafar, ya, word. Nah, di sini ada diber. Nah, diber adalah bentuk kata kerja PL. Jadi untuk kata berkata, ya, itu biasanya digunakan bentuk PL. Karena apabila kita berkata, tentu tidak hanya berkata satu kata saja. Ya. Anak bayi saja ketika dia sudah mulai bicara, ya, dia menyebutkan kata mama, mama. Dia sudah menyebutkan lebih dari satu kata. Jadi kata berbicara dalam bahasa Ibrani selalu dalam binyan PL. Ya. Nah, di sini diber, dafar dengan diber. Nah, ini adalah binyan PL aktif intensif. Kemudian ada kata Hilal. Nah, siapa itu Hilal? Nama orang Hilal. Ya, Rabi Hilal. Nah, Hilal ini kira-kira berhubungan dengan apa kira-kira? Dia berhubungan dengan kata haleluya. Ya. Halal, memuji. Hilal, memuji, ya, sama. Jadi demikianlah kita kalau menelaah kata-kata Ibrani dari struktur soresnya. Dan percayalah nanti kita akan banyak berurusan dengan sores, kajian sores. Dan kajian sores ini penting. Nah, khusus nama Yehonatan. Berarti ada Yudhe Vavhe, ya, Adonai, kemudian ada kata Nathan. Ya. Dan nama Yehonatan ini ada hubungannya banyak. Nathan artinya verb perfect memberi, ya. Kamat patah, ya, verb perfect tense. Nah, Nathan juga itu yang biasanya dikenakan sebagai nama orang, ya, Nathan, kamats. Nah, adjektif boleh dijadikan nama. Ya, Nathan, orang yang suka memberi. Nah, di sini ada nama Nathaniel. Nah, Nathaniel, ya. Berarti pemberian dari Elohim, Elohim. El adalah bentuk konstruk dari Elohim. Nah, ini juga sama dalam artian makna kata, ya. Netanyahu seperti nama Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, ya. Netanyahu, pemberian dari Adonai, ya. Nama orang tidak boleh menggunakan bentuk perfect, ya. Harus menggunakan bentuk imperfect. Nathaniel, Netanyahu, dan itu dikenakan sebagai nama. Baik, kita mencoba mengulangi lagi, ya. Bayit gadol, a large house. Nah, di sini ada nomina, di sini ada adjektif, ya. A large house, dan ini non definite. Bagaimana menjadikannya dengan definite untuk kata benda ini, ya. Habayit hagadol, rumah yang besar itu. Jadi ini adalah definite. Nah, sekarang kalau kita mencoba melihat menelaah dua frasa ini, bayit gadol. Di sini non definite. Dalam grammar bahasa Ibrani, non definite dan non definite itu adalah not a sentence. Jadi bukan kalimat, karena dia bagiannya adalah non definite dan non definite. Tidak ada definite artikel. Dua-duanya non definite. Maka dia not a sentence. Nah, dalam grammar Ibrani juga menyatakan ada habayit hagadol. Dua-duanya definite. Nah, bagi grammar Ibrani, frasa ini bukan sentence. Nah, bagaimana
menggunakan elemen kata yang sama dan kita menjadikannya sebagai sentence, ya. Nominal sentence, sentence without a verb. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu selalu ada verb baru bisa dikatakan kalimat. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani tanpa verb itu juga sudah menjadi kalimat. Ya, misalnya di sini. Hebrew nominal sentences menuliskan habayit gadol. Jadi ada definite dan non-definite. Habayit gadol. Terus atau dibalik. Bayit hagadol. Salah satu menggunakan definite artikel. Nah, ini dalam grammar Ibrani dirujuk sebagai Hebrew nominal sentences. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah the house is large. Anda lihat di sini ada tambahan dalam bahasa Inggrisnya itu dengan kata is, verb. Nah, itu kata kerja, verb. Ya. To be dalam bahasa Ibrani itu, dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerja. Jadi ketika habayit gadol atau bayit hagadol ini diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, dia harus dibubuhkan verb atau to be, ya. The house is large. Tetapi Anda lihat di sini tidak ada verb dalam bahasa Ibraninya, ya. Habayit gadol. Dua-duanya nomina. Nah, tapi ini dirujuk sebagai Hebrew nominal sentences. Nah, Hebrew nominal sentences itu adalah suatu gabungan kata yang menjadi kalimat nomina, ya, dua-duanya nomina tapi bisa menjadi kalimat. Nah, dalam kalimat Hebrew nominal sentences tidak memerlukan to be, ya, yang berfungsi sebagai verba di sini. Anda lihat di sini Hebrew nominal sentences definite, non-definite atau non-definite dengan definite. Itu adalah satu formula bagi Hebrew nominal sentences. Jadi non-definite dan definite dua-duanya nomina. Jika digabungkan maka itu menjadi Hebrew nominal sentences. Ya, coba kita lihat contoh yang lain. Bayit gadol, habayit hagadol. Ya, non-definite, non-definite. Definite, definite, habayit hagadol. Dua-duanya ini bukan sentence. Nah, bagaimana dengan contoh yang di bawah? Habayit gadol, salah satunya definite. Bayit hagadol, salah satunya definite. Nah, itulah menjadi Hebrew nominal sentences. The house is large. Jadi bahasa Ibrani tidak ada to be, terjemahannya harus menggunakan to be. Nah, inilah yang menjadikan kadang-kadang apa yang ditulis dalam Alkitab bahasa asli menjadi berbeda ketika naskah itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ya. Kadang-kadang perbedaan ini penting sekali kita telaah apabila kita sedang mendalami makna suatu kata. Sehingga pelajaran tentang Hebrew nominal sentences bagi kita sangat penting, ya. Sekarang kelihatannya tidak penting. Tetapi apabila Anda sudah menelaah suatu ayat untuk sastra klasik Ibrani, yaitu sastra klasik kitab suci kita, pemahaman semacam ini sangat diperlukan, ya. Jadi tidak ada yang wasting time, apapun yang kita pelajari di sini semuanya penting, ya. Oke, Anda lihat di sini contoh yang sudah diberikan tanda-tandanya supaya Anda tidak lupa. Bayit gadol, not a sentence. Habayit hagadol, not a sentence. Habayit gadol, a sentence. Bayit hagadol, a sentence. Ya.
kita coba berlatih. Ya. Hamar yafa. Harmar yafa. Ya. Pemandangannya indah. Ya. The sight is beautiful. Harus ditambah is di sini. Anda lihat ya. Ya. Aisyah hakama. Ya. Aisyah hakama. Nah, Anda lihat di sini definite, non-definite. The woman is wise. Jadi di sini adalah sentence, ya. Kemudian ada hatora ner. Nah, ini definite. Nernya non-definite, ya. The Torah is a lamb atau the law is a lamb. Ya. Anda lihat di sini, ya. Hamar yafa, a sentence. Aisyah hakoma, a sentence. Ya. Kemudian hatorah ner, a sentence. Ya, karena salah satunya saja yang menggunakan definite article. Nah, sekarang ada pemahaman yang di dalam bahasa Inggris itu selalu ada kalimat yang disebut the predicate of sentence. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu selalu ada subjek dan predikat. Ya, misalnya the man from the shop is a monster. Nah, atau he stole my bike last week. Nah, selalu ada verb yang menunjukkan predikatif dari kalimat itu. Ya, verb, ada verb. Tetapi dalam bahasa Ibrani tidak selalu ada verb. Ya, hamar yafa, Aisyah hakoma, hatoraner. Nah, definite artikel hanya pada salah satu dari frasa itu. Nah, di sini saya kurang menambahkan n-nya ya. Jadi non definite di sini karena ini het bukan he, ya. Oke, lanjut kita akan melihat dan menelaah frasa yang lain atau kalimat yang lain ya. Beit Haisa Hagadol. Ya. Beit Aisyah Hagadol. Berarti apa di sini? Beit Aisyah ini adalah definite construct. Kemudian ada Hagadol. Beit Aisyah Hagadol. Definite construct dengan definite. Maka itu bukan sentence. Jadi the man's large house. Nah, bagaimana kalau bentuk sentence-nya, bentuk kalimatnya? Beit Aisyah Gadol. Nah, Beit Aisyah ini adalah definite construct. Kemudian ada keterangan adjektif Gadol. Maka ini adalah a sentence. Ya, seperti ini. Jadi beginilah cara mengidentifikasi suatu kalimat dalam bahasa Ibrani. Ya. Beit Aisyah, definite construct. Kemudian ada Hagadol, definite. Definite, not a sentence. Nah, jadi ini terjemahnya the man's large house, bukan kalimat. Nah, kemudian ada Beit Aisyah. Nah, ini definite construct sama dengan yang di atas. Kemudian adjektifanya Gadol, non-definite. Jadi definite dan non-definite berarti dia adalah a sentence. Contoh yang lain. Ya. Mikne Avraham Tov. Mikne Avraham Tov. Mikne Abraham ini adalah definite construct. Jadi the livestock of Abraham is good. Walaupun bahasa Ibraninya tidak ada verba, tapi
terjemahan bahasa Inggrisnya harus menggunakan verba. Karena demikianlah grammar bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang penerjemah itu tidak dapat mengartikan secara harfiah apa yang tertulis dalam naskah bahasa asli, karena kalau diterjemahkan secara apa adanya kadang-kadang terjemahannya atau nanti terjemahannya jadi tidak dimengerti, jadi aneh ya. Jadi ada banyak pertimbangan bagi para penerjemah sehingga kita dapat membedakan adanya perbedaan dari penerjemah yang satu dengan penerjemah yang lain. Terjemahan versi ini dan itu bisa berbeda karena dari sudut cara pandang si penerjemahnya itu bisa berbeda dalam menimbang kalimat-kalimat bahasa Ibrani. Dan kalimat-kalimat yang saya berikan sekarang ini adalah contoh-contoh sederhana. Nah, tentu saja dengan pelajaran yang lebih lanjut nanti Anda akan lebih dalam lagi dapat mempelajarinya jika Anda mau terus-menerus untuk mempelajari sastra Ibrani ya. Kemudian di sini ada Bat Melek Yafa. Bat Melek putri raja, princess. Nah, di sini tidak ada definite article, berarti dia construct change biasa, non definite. Kemudian di sini ada Yafa, non definite juga, non definite. Berarti not a sentence, ya. Jadi kita dapat melihat di sini memilah-milahnya, ya. Bahwa Mikneh Avraham di sini adalah definite construct, Tov non definite, maka dia adalah sentence. Bat Melek, ya, construct change non definite construct, ya. Kemudian ada Yafa non definite, ya, non definite, maka dia not a sentence. Contoh yang lain, ya, Hakeshet, ya, Otberit, Hakeset, Otberit. Nah, Hakeset, Otberit. Nah, ini apa ini? Hakeset, kemudian ada Otberit. Ini definite, Otberit itu non definite. Berarti dia pastilah a sentence. Ya. Kemudian ada Homa Hair, Hagedola. Homa Hair Hagedola. Di sini definite construct, kemudian ada adjektiva dengan definite artikel. Hagedola, berarti dia sentence atau not sentence. Berarti dia not a sentence. Ya. Dan ini adalah keterangannya bagaimana kita menelaah suatu kalimat atau suatu frasa dan menimbang apakah dia sentence atau not a sentence. Ya. Hakeset Otberit, a sentence. Homa Hair Hagedola, ya. Definite, not a sentence. Ya. Anda harus mengingat Hebrew nominal sentence. Itu formulanya adalah non-definite dengan definite atau sebaliknya definite dengan non-definite. Ya, ingat-ingat, dan kita akan melihat lagi contoh yang lainnya dengan gambar supaya memudahkan memori Anda. Ya. Beiti Hagadol, my large house. Beiti, ya, karena ada kepemilikan milikku berarti dia definite atau non-definite? Dia definite. Ya. Beiti definite, Hagadol definite. Maka ini bukan sentence. My large house. Kemudian ada Beiti Gadol. Beiti ini definite, Gadol itu non-definite. Maka di sini adalah artinya my house is large. Ya. Beiti. Nah, begini cara menelaahnya. Jadi Beiti definite, Hagadol definite, not a sentence. Beiti definite, Gadol non-definite. Berarti ini adalah a sentence.
My house is large. Di sini ada contoh lagi, ya, frasa atau kalimat. Dan kita akan menimbang dia frasa atau kalimat. Ya. Edro, ya, ini adalah definite kepemilikan. Jadi eder, kemudian ada akhiran faf. Berarti miliknya laki-laki, orang ketiga tunggal. Katon, kecil. Ya. Eder itu flock, kemudian flock miliknya, berarti his flock. Berarti ini adalah definite. Kemudian di sini non-definite. Katon, kecil. Nah, berarti dia adalah a sentence. Kemudian ada kata yalda di sini. Yalda. Anda lihat di sini, yalda. Ada mapik. Kita lihat contoh yang lain dan kita menimbang apakah dia frasa atau kalimat. Misalnya kata edro katon. Edro katon. Nah, edro dari kata eder, kemudian ada akhiran kepemilikan miliknya laki-laki, orang ketiga tunggal. Ya, berarti eder itu flock. Berarti kalau edro berarti his flock. Nah, di sini kemudian ada keterangan adjektif katon, kecil. Ya, berarti his flock is small. Dia sentence. Nah, di sini ada kata yalda. Ya, apabila tidak ada mapik di sini, itu adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan kecil biasa, ya. Tetapi di sini ada mapik di sini, Anda lihat. Nah, kalau ada mapik di sini, yalda berarti her son, ya, her son. Harasha. Nah, di sini ada harasha, yang jahat itu. Nah, di sini ada definite article. Di sini ada anak laki-lakinya yang jahat itu. Dua-duanya definite. Di sini definite possession, di sini definite yang menyertai dari bentuk adjektif dari sifat dari anak laki-laki itu. Berarti ini sentence atau not sentence? Not a sentence, karena dua-duanya adalah definite. Ya. Kemudian di sini ada Malcolm dari kata melek. Kemudian ada akhiran sufiks kepemilikan mereka. Ya. Orang ketiga plural laki-laki. Malkham berarti raja mereka. Ya. Berarti dari king. Sadik. Nah, sadik di sini adalah just atau adil. Ya. Malkham sadik. Di sini definite. Possession di sini non-definite. Berarti dia a sentence, ya. Mudah, ya. Masih sangat mudah. Contoh-contoh kalimatnya juga masih mudah supaya mempermudah Anda untuk belajar pada sesi dasar sastra Ibrani, ya. Edro, katon, his flock is small. Sentence. Yalda harasha, her wicked son. Ya. Malkham sadik, their king is righteous. Oke, sekarang kita melihat contoh yang lainnya. David melek. David, nama orang adalah definite. Kemudian diberikan keterangan melek. Berarti ini definite, ini non-definite. Berarti dia kalimat atau bukan? Dia adalah kalimat. Tetapi terjemahnya Anda lihat, walaupun naskah Ibrani-nya tidak ada to be, tidak ada verb, tetapi terjemahan bahasa Inggrisnya menuliskan David is the king. Ada is ditambahkan di sini. Nah, apabila naskah Ibrani menuliskan David Hamelek, David itu adalah definite, Hamelek definite. Definite dengan definite. David the king.
Sentence atau bukan? Bukan sentence, ya. Definite, non-definite sentence. David is the king. David Melek. David Hamelek. Ya. Non-definite, non-definite. Not a sentence. David the king. Ya, paham semuanya? Sekarang kita melihat ada pronomina. Ya. Ani Melek. Nah, Ani Melek. Jadi pronouns ya, subjek Ani, aku raja, Ani Melek. Ya. I am a king. Sentence. Ani Hamelek. Sentence atau bukan? Ya. Ani ini definite, Hamelek juga definite. Tapi kita harus melihat ya bahwa Ani di sini adalah most definite. Apabila dia adalah most definite dengan definite dia adalah sentence. Ya. Ani Melek sentence. I am a king. Ya. Ani Hamelek. I am the king. A sentence. Jadi dua-duanya sentence. Jadi ada most definite dan non-definite sentence. Most definite dengan definite dia sentence. Ya. Ada level of definite. Misalnya most definite. Atau kita mulai dari indefinite dulu ya. Bait tanpa awalan he berarti dia not definite, indefinite. Ya, bait. Definite ya. Habait atau baiti ya, rumahku. Ya, rumah itu rumahku ya. Kemudian nama orang David, ini adalah definite. Tetapi di antara indefinite dan definite ini masih ada most definite. Nah, most definite itu apa saja ya? Ada pronoun ya. Kemudian ada demonstratif ya. Pronoun ani ya. Demonstratif ze ya. Anda lihat di sini ya. Ada demonstratif pronoun untuk most definite. Ze, ya, this, zot, this, ya, untuk feminin. Kalau yang ze itu maskulin. Kemudian ada feminin, he, who, ya. Kemudian ada eleh, yang ini, this, ya. Ada hem, hemah, hena, nah. Itu pronoun-pronoun ini merupakan most definite, ya. Nah, jadi ada formulanya seperti ini. Hebrew nominal sentences, non-definite dan definite sentence, non-definite, most definite sentence juga, ya. Definite dan most definite sentence. Jadi ada 3 formula yang dapat kita jadikan sebagai formula untuk menentukan apakah ini kalimat atau sekedar frasa biasa. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ada zot et hrf. Zot atau ini ya, et saat hrf. Hrf itu petang. Ini saat petang. At this evening. Ya, berarti dia a sentence. Karena ada most definite dan at hrf. Di sini definite construct. Berarti dia adalah sentence. Ya. Selanjutnya ada ze. Heikal Adonai. Nah, di sini ada most definite. Heikal Adonai ini adalah definite construct. Most definite dengan definite dia adalah a sentence. This is a place of a palace of Adonai. Nah, ele ya, devarim temein. Ele, this is ya, this plural ya. Most definite. Devarim temein. Ya. Sesuatu yang atau hal-hal yang kotor
Apa Anda lihat gambarnya di sini ada penyembahan kepada berhala. Ya. These things are unclean. Ini adalah perbuatan kekotoran. Ele ini adalah most definite, ya. Devarim, temaim, non definite. Jadi kalimat Ibrani ini adalah sentence, ya. Oke, lanjut. Kita melihat contoh yang lainnya. Haish, saken, haish saken. Jadi dia itu definite, haish. Saken, non definite. Apakah dia sentence atau not a sentence? Dia adalah a sentence karena salah satunya adalah definite. Kemudian ada khayah, temeah, ya. Khayah, binatang, temeah yang unclean. Anda lihat di sini ada babi. Berarti dia adalah binatang yang tidak tahir. Khayat, temeah. Kemudian ele, hayamim. Ele, this is most definite. Hayamim, ya. Hari-hari ini. Ya. Oh ya, yang ini khayat temeah. Apakah dia sentence atau not sentence? Dua-duanya adalah non-definite, berarti not sentence. Ele hayamim. Ele hayamim di sini, ini most definite, di sini definite, berarti dia adalah sentence. Ya. Ata adoni. Engkau tuanku. Berarti ini demonstratif, ya. Dan ini ada adoni. Definite. Demonstratif itu adalah most definite. Adoni itu adalah definite. Most definite dengan definite dia adalah sentence. Ya. Haish saken. Ya. Dia adalah sentence. The man is old. Khayah temeah. An unclean animal. Bukan kalimat. Ele hayamim. These are the day. Dia adalah kalimat. Sentence. Ya. Kemudian ada ata adoni. Ini adalah sentence. Ya. You are my Lord. Contoh lainnya. Ben David hachom. Ben David definite. Hachom definite. Berarti dia sentence atau bukan? Bukan sentence. Ya. Anahnu kohanim. Anahnu. Kami kohanim. Para imam. Ini adalah pronouns. Pronouns itu most definite. Kohanim non definite. Dia adalah sentence. Beno hakaton. Beno putranya. Hakaton yang kecil. Yang kecil. Dua-duanya definite. Not a sentence. Ya. Lev hanaar. Tahor. Lev hanaar. Tahor. Lev hanaar di sini definite. Tahor non definite. Berarti dia adalah a sentence. Nah, dan kita akan menerjemahkannya. Ben David hechom. The wise son of David. Anahnu kohanim. We are priests. Dan itu adalah sentence. Beno hakaton. His small son. His youngest son. Ya. Bukan sentence. Lev hanaar. Tahor. The heart of the young man is pure. Ini adalah a sentence. Jadi mudah untuk menentukannya. Dan kita akan practice reading, ya. Kejadian 29 ayat 14. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya.
Ya. Vayomer lo Lavan. Ya. Atzmi uvezari ata. Vayeshev imo chodesh yamim. Ya. Kita belajar tentang practice reading untuk membaca naskah Ibrani. Ya. Engkau darah dan dagingku. Sungguh engkau darah dan dagingku. Atzmi uwasar. Tetapi kalau orang Semit mengatakan, sungguh engkau tulangku. Uwasari dan dagingku. Ya, tulangku, dagingku. Ini merujuk kepada ketika Adam itu mengklaim istrinya, ya, bahwa itu adalah bagian dari dirinya. Nah, ketika Yakub bertemu dengan Laban karena mereka masih kerabat dan terhitung masih kemenakannya, Laban merujuk kepada Yakub, kamu atsmi ubesari. Sungguh kamu adalah tulangku dan dagingku. Menunjukkan bahwa itu adalah keturunan dari dia juga. Menunjukkan kekerabatan. Dalam Alkitab, yang merupakan berkat itu bukan berkat materi, ya, emas, perak, tanah, itu bukan begitu. Tetapi yang merupakan berkat sesungguhnya adalah berkat keturunan. Dan ini merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26 yang dimana Tuhan memberikan berkat. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Dan penuhilah bumi. Nah, kita baca sampai di sini saja. Ya. Vayefarek otam Elohim. Vayomer lahem Elohim. Bru urvu. Umil'u et haaretz. Ya. Jadi berkat anak cucu adalah satu berkat yang diberikan dari Tuhan kepada manusia yang pertama kalinya agar manusia beranak pinak. Jadi berkat anak cucu adalah berkat yang sebenarnya. Dan kemudian diulangi lagi pada Kejadian 28 ayat 13. Ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya. Selalu bicara tentang keturunan, ya. Vehine Adonai Nitzaf Alav, ya. Ani Adonai Elohe Abraham Afiha Velohe Itzak Velohe Itzak Haaretz Asher Ata Shochef Eleha leha etnena ule sareha. Jadi terhadap Yakub pun Tuhan menyatakan berkat baginya adalah berkat keturunan. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Rabbi Sak. Ya, Rabbi Sak berkata demikian. Ya, bahwa berkat yang sesungguhnya dari Tuhan adalah keturunan. Dan setelah itu adalah tanah. Sesuatu yang dijanjikan kepada Abraham. Maka Alkitab memiliki tatanan berkat keturunan. Seperti juga yang diberikan berkat kepada Yakub dari Ishak. Ya. Ve'el Shaddai Yefarek Otah. Dan Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan berkat odha bagimu, ya, bagimu, ya. Feyafrecha, ya, dan dia membuat engkau beranak pinak, ya. Feyarbecha, dan membuatmu menjadi banyak sekali, ya. Fehajita likehal amin. Dan jadilah
itu menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Jadi Ishak memberikan berkat keturunan sehingga keturunan dari Yakub ini menjadi suku-suku, ya. Likehal amin. Nah, kita masih praktis reading, ya. Berkat Allah kepada Yakub, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi berkat kepada Yakub selain diberikan oleh Allahnya sendiri, Tuhan sendiri juga memberikan berkat kepada Yakub, ya. Jadi berkat anak cucu itu adalah berkat yang sesungguhnya. Vehaya zara'aha ki afar haaretz ufaratza Yamma, Faketma, Vetsavona, Venegba, Venifrehu, Vecha, Holmis Vechot, Haadama, Uvesarecha. Ya, dan itulah yang sudah kita pelajari pada unit 17 ini. Selanjutnya, Anda harus mempelajari vocabulary atau kosakata yang diberikan. Dan kita akan mempelajari bersama-sama pada unit yang ke-18. Selamat belajar, Shalom.